Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi dari Tuhan Yesus. Berapa banyak kita di sini diberkati oleh firman Tuhan dari Ibu Munte? Saudaraku, karena jarang-jarang datang maka lama sesi seminarnya, saudaraku. Kita sambung sedikit lagi. Saudara masih sanggup? Amin. Tadi kita sudah dengarkan dari Ibu Munte bagaimana kita semua harus berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan, dan juga harus mengasihi sesama. Golden rule, apa yang kita ingin orang lakukan kepada kita lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Lalu bagaimana prakteknya kita hidup dalam satu gereja, dalam satu tubuh Kristus. Kita semua harus bersatu, amin. Kita harus berubah dan berbuah. Mari sama-sama katakan berubah dan berbuah. Sebabnya malam ini saya mau sampaikan untuk mengerjakan semua hal tadi, biarlah kita masing-masing memiliki iman yang berani. Jangan kita dengarkan firman Tuhan, terlalu tinggi itu, terlalu susah untuk mengerjakannya, terlalu besar itu. KKS ku sudah terlalu banyak perpecahan, susah kalau dibilang bersatu. Saudaraku, biarlah kita punya iman yang berani. Apa kata firman? Sanggup kita melakukannya. Bisa kita melakukannya. Seberapapun halangan atau tantangan, problema yang membuat kelihatannya itu tidak bisa dilakukan, kita tidak terima itu. Yang kita terima adalah apa kata Tuhan, itu pasti jadi. Malam hari ini sama-sama kita berkata, saya punya iman yang berani. Keberanian iman. Amin. Karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan apa saja. Dan Tuhan itu hidup ada di dalam kita. Firman-Nya ada di dalam kita. Apa yang dikatakan oleh firman, ya dan amin. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari berani untuk memiliki iman bagi hidup kita masing-masing, baik secara pribadi tadi, juga di dalam tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus yang masing-masing kita memiliki tempat, masing-masing kita memiliki bagian, memiliki karunia, masing-masing kita penting. Amin. Jadi kalau selama ini ada sesuatu Tuhan taruhkan dalam hati saudara, satu visi, satu panggilan, satu tugas, saudara merasa itu terlalu besar, terlalu sulit, mulai malam ini saudara berkata, tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Saya berani beriman, tidak ada yang mustahil kepada saya. Saudara tidak lagi lihat kepada sumber daya saudara yang terbatas. Saudara lihat kepada Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Apa janji Tuhan yang Tuhan hidupkan dalam hati saudara masing-masing, saudara yakin betul itu bisa digenapi. Amin, saudaraku. Saudara masih ingat kisah Abraham? Bagaimana Tuhan menjanjikan kepada dia memiliki anak. Dia sudah tua, mustahil bagi dia memiliki anak, tapi dia memiliki iman yang berani. Mari saya bacakan dalam Roma 4 ayat 18 sampai 24. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Apa suara Roh Kudus dalam hati saudara? Apa visi Tuhan yang besar Tuhan taruh dalam hati saudara? Apa janji Tuhan yang selama ini pada waktu yang lalu hidup tapi telah redup dalam hati saudara? Malam ini nyalakan kembali, bangkitkan kembali. Jangan katakan, oh sudah terlalu lama, tidak mungkin lagi. Di sini dikatakan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Mustahil dia sudah tua punya anak, tapi dia tetap berani beriman kepada Tuhan. Malam hari ini saudara juga demikian. Apalagi besok kita KKR, saudara
Saudara yang selama ini penakut, tidak pernah melihat saudara bisa berhasil bawa jiwa. Saudara punya iman, saudara berani bawa jiwa pada esok hari. Dan untuk seterusnya, walaupun sudah siap KKR, saudara berani melihat saudara seorang pemenang jiwa, berhasil membawa jiwa tiap-tiap minggu kepada kebaktian minggu saudara, kepada kebaktian kelompok sel saudara. Saudara yang selama ini merasa Tuhan memanggil saudara menjadi pemimpin, tadi saudara baca dalam buku Efesus, saudara tidak berani jadi PKS sebelumnya. Mulai malam ini saudara sambut panggilan Tuhan, berani menjadi pemimpin, berani menjadi PKS, berani menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan meletakkan saudara dalam dunia sekuler sana. Karena tidak ada yang kebetulan. Di mana saudara tinggal, di mana saudara bekerja, biarlah saudara menjadi terang, menjadi garam di sana. Saudara juga berani patuh kepada firman berapapun harganya. Saudara, di saat kita mau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, pasti akan ada masalah yang terjadi. Dan kerap kali manusia ini punya kecenderungan untuk menyelesaikan satu masalah. Kita lebih suka mengambil jalan aman, yang mana jalan mudah yang tidak merepotkan kita, yang tidak membahayakan nama baik kita. Kita lebih suka mengambil jalan pintas daripada mengambil jalan yang benar. Kerap kali jalan yang benar itu lebih sulit, lebih membayar harga. Kenapa? Karena jalan yang benar membutuhkan iman yang berani. Yang berani berdiri sendirian ketika tidak ada orang lain yang mendukung kita. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh teladan bagaimana hamba-hamba Tuhan memiliki iman yang berani di tengah-tengah persoalan, kesukaran, bahkan penderitaan yang mengancam resikonya nyawanya sendiri. Ketika semua orang berkata tidak dapat, dia berkata dapat. Semua orang berkata tidak mungkin, dia berkata mungkin. Semua orang berkata tidak bisa, dia berkata bisa. Demikianlah kita pada malam ini. Kalau saudara ingat kisah mengenai 12 orang pengintai, mayoritas berkata tidak bisa. Hanya 2 orang, minoritas berkata bisa. Kerap kali suara yang benar, iman yang berani, terlihat sebagai golongan minoritas. Tetapi sebenarnya bersama Tuhan, kitalah mayoritas. Haleluya saudara. Malam ini saya bacakan contoh teladan seorang hamba Tuhan memiliki iman yang berani, namanya Kaleb. Dari Bilangan 13 ayat 26 sampai 33 saya bacakan. Langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Jebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Jordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jangan seperti mereka ini. Lihat diri saudara jangan seperti belalang, tapi sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Punya iman yang berani. Firman Tuhan dalam Markus 11:23-24 berkata, bukan berkata tentang gunung. Ini semua yang dikatakan 10 pengintai adalah tentang persoalannya, tentang gunung. Oh, di sana orangnya besar-besar seperti raksasa, kita seperti belalang. Tidak mungkin. Kabar busuk itu racun, perkataannya tidak membawa kehidupan. Kita tidak berkata tentang gunung. Iman yang berani berkata kepada gunung. Katakan amin lebih kuat lagi. Dan saudaraku, tetap ada suara negatif. Saudara tidak bisa melarang 10 orang pengintai ini untuk bicara, tapi saudara bisa memilih menjadi seperti Kaleb dan Joshua. Saudara tidak bisa berkata, tapi semua berkata tidak mungkin. Semua berkata begini, ya saya ikutlah, apalah daya saya cuma satu orang. Tidak. Saudara berkata seperti apa kata firman Tuhan. Saudara punya keberanian iman untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam
hidup saudara. Tiap kali saudara bersaksi, tiap kali saudara menginjil, akan ada suara negatif. Tiap kali saudara memuridkan, mengunjungi, akan ada suara negatif. Tiap kali saudara berani berkorban, bahkan lebih daripada biasanya, akan ada suara negatif yang mengatakan itu sia-sia, itu tidak cocok. Tiap kali saudara menempuh resiko demi pekerjaan Tuhan, akan ada suara yang mengatakan kau salah. Tetapi saudara tahu betul mana suara Tuhan, mana suara setan. Pilihlah untuk tetap berani, pilihlah untuk tetap beriman. Amin, saudara. Kalau saudara sakit dan orang berkata kau tidak akan sembuh, tapi firman Tuhan berkata oleh bilur Yesus kita sembuh, kita ikut apa kata firman. Kita punya iman yang berani. Orang berkata kau tidak mungkin diberkati, firman Tuhan berkata kita pasti diberkati, kita ikut apa kata firman Tuhan. Orang lain berkata tidak usah begitu banyak melayani, nanti kau menjadi aneh. Firman Tuhan berkata ada bagian kita dalam tubuh Kristus, dalam pekerjaan pelayanan, kita ikut apa kata firman Tuhan. Saudaraku, kita punya iman yang berani karena dasar kita adalah ini, firman Tuhan yang tidak berubah. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Sedangkan ucapan manusia itu selalu bisa berubah. Hari ini dia mendukung kita, besok dia menginjak kita. Jangan andalkan apa kata manusia, seberapa banyak pun, mayoritas pun. Andalkan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Malam hari ini biarlah kita belajar satu perkara. Jangan terganggu apa kata orang. Jangan kecewa bila tidak ada yang mendukung kita ketika kita mau melakukan kebenaran firman. Kita ingat Kaleb, kita ingat Joshua. Kalau orang-orang di Alkitab pun mengalaminya, dituliskan sebagai teladan kepada kita, kita pun mengalaminya. Mereka menang, kita pun menang. Saudara masih ingat kisah Sadra, Mesak, Abednego? Mereka juga contoh orang-orang yang memiliki iman yang berani. Mereka dihadapkan pada ancaman kematian, bukan karena dosa mereka, justru karena kebenaran mereka. Pernahkah saudara seperti itu? Justru karena saudara berbuat benar, karena saudara setia beribadah, karena saudara setia berkorban, setia melayani, saudara dapat ancaman. Itulah yang dialami oleh Sadra, Mesak, Abednego. Tapi apa jawab mereka? Saya bacakan Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Terancam nyawanya, tetap tidak kompromi dengan dosa. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu hidup di dunia ini adalah sementara, saudaraku. Bagaimanapun, walaupun kita sakit lalu sembuh, Lazarus sendiri yang sudah bangkit dari kematian tetap harus mati pada akhirnya. Dengan kata lain, hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam kekekalan. Itu sebabnya mereka tidak takut. Mereka berkata, kami akan tetap ikut Tuhan. Biar contoh teladan dari firman Tuhan, baik mengenai Abraham tadi, bagaimana dia beriman, Kaleb bagaimana dia beriman dan berani, Sadra, Mesak, Abednego, malam hari ini meneguhkan hati kita. Seberat apapun masalah, tantangan, problema yang kita alami, kita tetap punya iman, Tuhan akan menolong kita. Dan di dalam prosesnya kita tidak pernah berkompromi dengan dosa. Kita tidak melepaskan keyakinan kita. Kita tidak mencari jalan pintas yang salah, jalan aman untuk kehendak daging, kenyamanan diri sendiri. Tidak. Kita tetap dalam jalan kebenaran, jalan Tuhan, jalan kasih, jalan firman. Amin. Saudaraku, tiap kali kita memiliki iman yang berani, Tuhan menghargakan kita. Tuhan tidak akan mempermalukan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara lihat, Sadra, Mesak, Abednego diselamatkan Tuhan, saudaraku. Tiap kali kita memilih jalan iman, Tuhan yang berperang bagi kita. Saya bacakan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukankah itu luar biasa? Amen. Pada malam hari ini, bisakah Tuhan menemukan iman di tempat ini? Amen. Berapa banyak saudara mau memiliki iman yang berani? Betul-betul percaya tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Bisakah saudara lihat keluarga saudara dipulihkan? Bisakah saudara lihat masa depan saudara, masa depan yang diberkati? Bisakah saudara lihat KKR saudara berganda? Bisakah saudara lihat saudara jadi terang dimanapun Tuhan menempatkan saudara? Bisakah saudara lihat besok KKR banyak jiwa-jiwa diselamatkan, disembuhkan? Berikan doa tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi
termasuk menjelajah duri pada malam ini. Amen. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Mari bersungguh-sungguh beriman. Amen. Tapi setelah kita memiliki iman yang berani, sudah berkata, bisa itu dilakukan. Bisa saya mendoakan jiwa sampai sembuh. Bisa saya buka KKS di daerah baru. Bisa saya diberkati. Bisa penyakit ini sembuh. Bisa kebangkrutan ini menjadi berkat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa saya sampai pada panggilan Tuhan. Setelah saudara punya iman yang berani, perhatikan baik-baik. Saudara juga harus punya iman yang tekun. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya punya iman yang tekun. Katakan kuat-kuat, ketekunan iman. Amin. Karena kalau kita ingat juga kisah Joshua dan Kaleb tadi, setelah mereka beriman, mereka bisa masuk tanah Kanaan dan mendapatkan warisan hak mereka atas tanah perjanjian tersebut. Tidak langsung itu terjadi, dibutuhkan waktu. Tetapi tiap kali Tuhan berjanji dan kita punya iman untuk janji Tuhan itu, pasti digenapi. Berapa lama pun waktunya, pasti digenapi. Sama halnya terjadi kepada Kaleb. Dia akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saya bacakan Yosua 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Aku berumur 40 tahun. Berapa tahun saudaraku? 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berapa lama saudaraku? 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab kau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Jefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanah negeri itu berhenti berperang. Malam hari ini semua kita punya spirit of Caleb. Bagaimanakah spirit of Caleb? Iman yang tekun. 45 tahun bukan waktu yang singkat. Ada orang sakit, mau dalam 2 detik langsung sembuh. Nunggu 1 hari pun tidak mau. Padahal kadang-kala bagus dia menunggu, ada proses sampai kesembuhan itu benar-benar dimanifestasikan. Karena itu membuat dia lebih banyak belajar firman Tuhan, kesembuhan. Betul-betul firman itu masuk ke dalam hatinya, itu yang kemudian menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Daripada sekedar menerima karunia-karunia daripada orang yang mendoakan dia. Adalah lebih baik kita sembuh oleh iman kita sendiri terhadap firman Tuhan. Karena biasanya kesembuhan seperti itulah yang bertahan. Itu sebabnya dalam menerima janji Tuhan, jangan selalu mau instan. Kita harus punya iman yang tekun. Kita harus belajar untuk sabar. Sama seperti Kaleb, tetap beriman berapa lama pun waktunya. Ada banyak orang pada awal pengikutannya kepada Tuhan sangat panas. Tapi setelah mengalami testing waktu, proses beberapa lama, mundur, suam, dingin, paling parah, redup, padam, berbalik, memberontak. Jangan ada seperti itu. Kita terus panas, terus menyala. Sebagaimana dikatakan Kaleb, sebegitu aku kuat dahulu, sekarang ini pun aku masih kuat. Amen. Kuat secara badani, kuat secara rohani. Amen. Saudara ingat saja, kalau namanya mengikut Tuhan bukan seperti lari jarak pendek, lari sprint, tapi seperti lari maraton, saudaraku. Dibutuhkan endurance, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan ketahanan. Apa kata Roma 12 ayat 11?
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Satu perkara tadi juga sudah dikatakan Ibu Munte, pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita mengikut Tuhan, apalagi melayani Tuhan, penderitaan akan datang, persoalan akan datang, aniaya akan datang. Kalau itu datang, jangan bingung, jangan takut, jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Tetap punya ketekunan iman, katakan amin. Sejak malam ini kita tetapkan hati kita, apapun yang terjadi, saya tidak mau menjadi lemah. Saya tidak mau berhenti di tengah jalan. Saya tidak mau menjadi kecewa. Coba kita pikirkan Kaleb pada masa itu. Semua kawan-kawan seumurnya bermatian. Dia bisa lemah imannya, bisa kecewa, betul saudara? Ya, betulnya aku bisa sampai ke Hebron. Ini sudah tambah umurku, sudah 50, 10 tahun berlalu lagi, sudah 60, sudah 70, sudah 80. Kaleb bisa menyerah, tapi dia tidak mau menyerah. Dan Tuhan selalu adil. Walaupun umur Kaleb bertambah, kekuatannya tetap. Ada kalanya, karena orang-orang di sekeliling kita sama seperti Kaleb, saudaraku, orang-orang sebangsanya tidak percaya, kita ikut menerima akibatnya. Orang-orang sekeliling kita tidak sungguh-sungguh sebagai satu gereja Tuhan, kita ikut menderita, tapi Tuhan adil. Tuhan tahu caranya memelihara hidup kita, asal kita mempunyai iman yang tekun. Saya dan saudara sama seperti Kaleb, masing-masing kita punya Hebron, masing-masing kita punya panggilan Tuhan yang harus kita genapi. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti ketika saudara dalam kekurangan. Artinya saudara berdoa untuk berkat tidak juga datang, tetap beriman. Tetapi sebaliknya, jangan berhenti kalau saudara sudah sangat diberkati. Kalau tadinya saudara datang kepada Tuhan sangat sakit, sangat bangkrut, sekarang sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah menikah, sudah punya anak, sudah nyaman hidup, lalu lupakan panggilan Tuhan, tidak lagi bergerak menginjil, tidak lagi menyala-nyala berdoa. Jangan saudaraku, baik dalam kekurangan, baik dalam kelebihan, jangan ada satu pun membuat kita berhenti dari panggilan Tuhan. Kalau mau tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jika saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk mengingatkan kita, jangan takut kepada penderitaan dalam mengikut Tuhan. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari sama-sama ucapkan, saya rela menderita untuk Yesus. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 1 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Mari sama-sama ucapkan, saya tidak akan goyang iman. Saya tidak akan goyang iman. Katakan lebih kuat lagi, enggak tahu saudara. Iman saya tidak akan goyang. Karena kesusahan-kesusahan. Karena penderitaan-penderitaan. Saya tahu. Saya ditentukan untuk itu. Dan saya lebih dari pemenang. Yang sungguh-sungguh percaya, katakan amin. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Siapa yang tidak takut lagi kesusahan? Siapa yang tetap mau bertekun dalam iman? Katakan amin. Haleluya. Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Banyak sengsara berarti banyak upah, banyak mahkota. Roma 8 ayat 18 jelas mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau anak-anak muda mendapatkan sengsara karena ikut Yesus di sekolah mereka atau di perkuliahan mereka, jangan takut, ada kemuliaan kekal yang menanti. Demikian orang tua di tempat pekerjaan saudara. Nah, kalau semua menipu, semua korupsi, saudara sendiri tidak mau korupsi berjemaah, karena itu saudara dibully, karena itu saudara dikucilkan, jangan takut, ada kemuliaan kekal yang menanti saudara. Demikian kalau saudara bersaksi menginjil,
lalu saudara diludahi, saudara ditempeleng, saudara diusir, maka saudara yang dikatakan sesat, jangan takut, ada kemuliaan kekal yang menantikan saudara. Saudara, enggak akan bisa dia selamat. Enggak sanggup aku kalau begini menginjil. Tetap punya iman yang tekun. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 di sini dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tahukah saudara siapa yang menulis ini? Paulus. Dan tahukah saudara penderitaan dialami Paulus dengan akal waras itu tidak ringan. Tetapi dikatakan olehnya penderitaan ringan. Kenapa? Karena dia membandingkan itu kepada upah yang kekal. Amen. Jadi walaupun dia mengalami kapal karam, walaupun dia dilempari dengan batu sampai dikira sudah mati, walaupun dia disesah di tubuhnya, di punggungnya ada banyak tanda luka, tanda Kristus, walaupun dia mengalami kelaparan, banyak berjerit lelah, dihina, tetapi dia mengatakan itu semua penderitaan ringan. Oleh karena apa? Ada kemuliaan kekal yang menanti dia. Kalau saudara sudah merasa sangat tertekan, sangat sedih, setan menembak saudara dari segala arah, dan tidak ada yang mengerti, tidak ada kawan saudara bicara, jangan mau dengarkan terus tipu daya setan. Kembali kepada firman ini, katakan ini sementara, ini ringan, ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Aku tetap memegang imanku, aku tidak akan berhenti melayani, aku punya ketekunan iman, aku akan sampai pada panggilan Tuhan, sampai kepada Hebron, sampai kepada janji Tuhan. Kalau mau katakan amin, katakan amin lebih kuat. Baik, mari kita baca sama-sama kali ini 1 Petrus 4 ayat 13. Maukah saudara sama-sama membacanya? Bukalah Alkitab saudara dari 1 Petrus 4 ayat 13. Saya hampir selesai. Yang senang saya hampir selesai, katakan amin. 1 Petrus 4 ayat 13. Kita harus suka cita selalu, amin saudara. 1, 2, 3, ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Bagaimana kita harus lakukan kalau kita dalam penderitaan karena Kristus? Bersuka. Semua katakan bersuka. Bagaimana harus kita lakukan kalau kita dalam penderitaan karena Kristus? Lebih kuat lagi, bagaimana? Coba dulu tunjukkan muka yang bersuka cita pada kiri kanan. Saya bilang muka yang bersuka cita, bukan muka yang mengantuk. Semua suka cita? Amin saudaraku. Malam hari ini semua kita mau seperti Kaleb, amin. Walau berapa lama pun waktunya, saya berdoa janganlah kita sampai 45 tahun menunggu. Ya, tapi kalau Kaleb pun bisa, kita pun bisa berapa lama pun. Tahukah saudara, dia yang paling tua, cuma satunya kawannya yang sama umurnya kira-kira, cuma Joshua. Lalu semua yang lainnya lebih muda dari dia, puluhan tahun lebih muda dari dia. Tapi justru dia yang paling tua ini berkata, berikan padaku Hebron. Dia tidak takut menghadapi raksasa. Dia tidak takut berperang. Dia bukan berkata dulu sudah kulakukan, sekarang harus kulakukan lagi, mulai lagi dari awal. Tidak, semangat dia berperang. Saudara juga demikian. Jangan takut menghadapi raksasa dalam hidup ini. Jangan bilang hanya orang muda yang bisa menghadapi raksasa. Tidak, orang muda ada, Daud. Orang tua pun ada, Kaleb. Dengan kata lain, tua muda siapa saja kita mengalahkan raksasa. Katakan Anda lebih kuat lagi. Dalam hidup ini akan ada banyak kesempatan untuk menyerah, untuk tidak bertekun dalam iman. Dan tiap kali kesempatan itu datang, saudara hanya perlu lakukan satu, jangan diambil. Amin saudara. Bapak Ibu Munte ini sejak memulai sidang Tuhan GKI, tadi sekelumit saja sudah dikatakan memperoleh izin pun sangat sulit saudara. Tapi saudara tahu, seiring perjalanan membangun gereja kemenangan iman Indonesia ini, ada banyak kesempatan untuk berhenti. Kenapa? Karena ada banyak pengkhianatan. Ya, ada banyak sekali tantangan, baik dari sesama orang yang mengatakan dirinya anak Tuhan, ataupun dari luar lingkup orang-orang percaya, dari dalam gereja, dari luar gereja, dari mana-mana. Ada banyak pengkhianatan, ada banyak fitnah. Bapak Munte dan Ibu Munte sama-sama dengan kami mengalami peristiwa pemboman, ditembak saudaraku.
Segala macam terjadi, bisa menyerah tapi tidak mau menyerah. Tetap bertekun dalam iman. Sudah segala macam dibilang tentang Bapak Munte ataupun Ibu Munte, tapi apa yang dilakukan oleh keduanya, tetap tekun di dalam iman, tetap kerjakan panggilan Tuhan. Yang dilakukan Bapak Munte sampai dia pulang ke surga, dan dilakukan Ibu Munte sampai hari ini, dan saya percaya sampai Yesus datang, itu juga yang kita lakukan. Kalau katakan amin lebih bersemangat. Ibrani 10 ayat 38-39, kita baca lagi ayat ini sama-sama. Ibrani 10 ayat 38-39. Mari kita baca dari ayat 36 saja. Saudara mau? Bisa baca 36, 37, 38, 39. Amin. Oke, 35 kata Ibu Munte. Dari 35, 1, 2, 3 ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, sebab bukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari ucapkan, saya bukan orang yang mengundurkan diri. Lebih kuat lagi, katakan kepada Tuhan, bahkan biar setan juga dengar, saudara. Saya bukan orang yang mengundurkan diri. Saya tidak akan binasa. Saya orang yang percaya. Saya bertekun di dalam iman. Saya beroleh hidup. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi, tadi kita sudah berkata, berkat melimpah ataupun kekurangan, apapun yang terjadi tidak membuat kita berhenti. Maka kalau ada datang penderitaan kepada saudara, sepertinya 7 kali lebih hebat. Dengan kata lain, itulah yang paling hebat. Selama ini tidak pernah sesakit itu. Begitupun jangan pernah menyerah. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak dilemparkan ke dalam api yang biasa. Raja Nebukadnezar berkata, panaskan 7 kali lipat dari biasanya, sampai orang yang melemparkannya pun mati. Jadi 7 kali lebih hebat api penderitaan itu datang. Mereka tidak gentar. Tahukah saudara, ketika mereka dilemparkan masuk ke dalam, mereka berkata, bukan 3 yang ada di dalam, ada 4 orang. Tiap kali saudara masuk dapur penderitaan, saudara tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus bersama saudara. Banyak kali contoh di dalam Alkitab ini, hamba-hamba Tuhan yang diberikan Tuhan iman atau visi yang besar, panggilan yang besar, tidak ada yang langsung jadi. Baik kepada Daud, baik kepada Yusuf, semua mereka harus mengalami proses waktu. Di dalam proses itu banyak sekali bentukan, banyak sekali penderitaan. Tapi tidak ada yang menyerah di tengah jalan, dan semuanya sampai kepada panggilan Tuhan. Tidak enak, tetapi itu menyiapkan, seperti firman Tuhan tadi, membuat kita semakin seperti Tuhan Yesus. Di dalam penderitaanlah Yusuf peroleh karakter Kristus. Dikejar-kejar tanpa ada alasan, disitulah Daud bertumbuh memiliki karakter layak sebagai seorang raja Israel. Saudaraku, demikian juga saya dan saudara. Tidak ada yang namanya hidup melayani Tuhan tanpa bentukan, tanpa penderitaan, atau tanpa kehilangan. Namun di dalam semuanya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan kita menyerah. Kita tidak mau kehilangan iman kita. Kita tidak mau mengundurkan diri dan binasa. Kita orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Dan malam ini izinkan saya mengingatkan saudara, kalaupun dalam hidup pelayanan saudara, khususnya saya bicara mengenai pelayanan dalam sidang Tuhan, kalau saudara menghadapi peperangan rohani yang besar, banyak di sini hamba-hamba Tuhan. Saya yakin ketika menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, Tuhan berikan visi yang besar kepada saudara. Khususnya untuk saat di depan ini, di mana saudara merasa harus melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan atau menghadapi peperangan rohani yang besar, namun kelihatannya semua sumber daya saudara telah hilang. Maka itu diambil dari saudara oleh karena banyak fitnah, ada hoax, ataupun sumber daya tersebut. Nah, kalau jemaat saudara meninggalkan saudara, apapun itu alasannya, jangan kita menyerah. Saudara ingat kisah Gideon, dia harus berperang melawan musuh-musuhnya. Dimulai daripada 32 orang ikut dia. Kalau dikatakan siapa yang takut boleh pulang, 22.000 pergi, tinggal 10.000.
Lalu kemudian di situ pun disaring, tinggal 300. Seandainya dengan 32.000 pun masih terlalu sedikit. Sekarang bukan hanya 32.000, 300 saudara. Mustahil saudaraku. Sudah sangat mengalami kehilangan. Tidak ada sumber daya cukup untuk menghadapi peperangan itu. Tetapi ada kemenangan karena Tuhan yang ikut berperang. Dengan 300 musuh bisa dikalahkan. Kita juga demikian. Malam hari ini, apa yang ada pada kita, apa yang tersisa, yang ada, yang diizinkan Tuhan ada pada kita saat ini, dengan itu kita tetap bertekun beriman. Tidak perlu kita panik, tidak perlu kita mengeluhkan yang pergi, menangisi yang hilang, menyesalkan orang-orang yang meninggalkan kita di saat yang paling dibutuhkan. Kita berharap kepada manusia, kita akan dikecewakan. Berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tetap bertekun dalam iman. Lalu seperti yang dilakukan oleh Gideon, tetap maju berperang, tetap melayani. Peperangan adalah milik Tuhan. Tuhan yang menjamin kemenangan kita. Malam hari ini tetap bertekun dalam iman. Iman yang berani, iman yang bertekun. Keberanian iman, ketekunan iman. Jangan dikeluarkan perkataan-perkataan yang berlawanan dengan iman. Tadi sudah kita baca Amsal 6. Jangan dikeluarkan perkataan bohong. Jangan juga dikeluarkan perkataan negatif, perkataan kutuk, perkataan jahat, perkataan kebimbangan, ketakutan. Itu semua mendatangkan kematian badani rohani. Mulai sekarang ucapkan syukur. Kalau kita bersyukur, tandanya kita beriman. Dari 5P sudah dikatakan Ibu Munte. Percaya, patuh, penuh Roh Kudus. Apalagi? Puji Tuhan, pelaku firman. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Kalau ada satu hal lagi, kalau setan menipu saudara, sudah cukup lama kau bertemu dalam iman, tidak juga datang jawaban doa. Saudaraku bilang, tutup mulutmu setan. Saudara harus melawan setan, maka dia akan lari daripada saudara. Tambah saudara, kadang-kadang kita beriman untuk satu hal, tidak diberikan Tuhan, karena Tuhan mau berikan yang lebih baik lagi. Saudara ingat kisah Lazarus? Apa yang diimani oleh Marta dan Maria? Kesembuhan. Itulah mereka harapkan, itulah mereka doakan, itulah mereka pinta. Tapi pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Pikiran Tuhan selalu lebih baik. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Maria dan Marta mau kesembuhan. Maria dan Marta mau Tuhan cepat datang pada waktu yang mereka inginkan. Tetapi kerap kali kita pikir Tuhan terlambat, kita pikir cara kita yang paling benar. Tidak demikian. Tuhan selalu punya cara terbaik, waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Kenapa? Karena Maria dan Marta mau kesembuhan, Tuhan berikan kebangkitan. Kebangkitan jauh lebih ajaib dari kesembuhan, jauh lebih luar biasa, jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat. Tapi sama seperti Maria dan Marta, pastilah pada waktu itu terjadi, dalam proses waktu itu mereka sangat sedih. Mungkin saudara juga sangat sedih, tapi malam ini tidak perlu sedih lagi. Bangun dan bangkit dalam iman. Jangan pernah bimbangkan waktu Tuhan, jangan pernah bimbangkan kebaikan Tuhan, jangan pernah bimbangkan cara Tuhan. Jangan pernah menjadi sakit hati terhadap Tuhan. Jangan pernah berhenti menyerah di tengah jalan. Tetap punya ketekunan iman. Apapun yang saudara imani, kalau belum saudara dapatkan, tetap bertekun, karena Tuhan punya yang lebih baik. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berapa banyak di sini mengasihi Tuhan? Tuhan akan berikan lebih dari apa yang bisa saudara lakukan. Haleluya. Mari ucapkan sekali lagi, saya punya iman yang berani. Keberanian iman. Saya punya iman yang tekun. Ketekunan iman. Lalu katakan sama-sama, saya akan sampai pada iman yang menang. Kemenangan iman. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya kalau ini kita praktekkan saudaraku, sama seperti Kaleb sampai pada Hebron, itulah kemenangan iman. Saudara juga sampai pada Hebron saudara. Lalu kita teruskan siklusnya, iman yang berani, iman yang tekun, iman yang menang. Saudaraku, sama seperti yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara diberkati. Mari kita sambut Ibu Pendeta Victoria. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sebelum saya lupa, nanti jangan pulang dulu, ada hadiah gelang kepada semua saudara.